zaman ditutup sebelum langit digulung dan waktu berhenti. Sebelum kami melihat Yesus datang dengan kedua bola mata kami untuk yang kedua kali, maka Tuhan bangkitkan kami jadi terang buat sesama kami yang terperangkap dalam gelap, jadi prajurit yang membebaskan segala tawanan yang disekap, jadi anak-anak kerajaan yang menyalurkan kasih dan kuasa serta berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sebab gereja ini bukanlah kapal pesiar, gereja ini adalah kapal perang yang melatih prajurit untuk siap bertempur dan menang. Tuhan tidak menciptakan kami jadi korban dari kehidupan. Tuhan menciptakan kami untuk jadi prajurit yang menang dan mendikte situasi kehidupan. Sebab itu biarlah setiap yang bertelinga mendengar apa yang Roh Kudus katakan kepada jemaat-jemaat. Biar iman jemaat timbul dari pendengaran akan firman, bukan dari siapa yang berkhotbah. Sembunyikan hamba-Mu jauh di belakang salib-Mu, biar hanya Tuhan yang nampak dan didengar oleh setiap prajurit Tuhan. Yang berkata dirinya adalah prajurit Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kasih salam kanan kiri, katakan saya senang di kamu datang. Ya, di Tuhan harus mulai biasakan akrab, mana tahu di surga tetanggaan. Di Tuhan, shalom. Selamat siang menjelang makan siang. Sebelum makan bakmi dan cukyok, kita makan firman dulu. Amin, saudara-saudara. Buat yang belum kenal saya, nama saya Pendeta Asaf Immanuel MTH. MTH itu bukan makin tinggi hati dan bukan makan tahu. Istri saya satu, cukup cantik luar biasa, tidak akan habis dan tidak akan nambah. Anak saya satu, laki-laki ganteng sekali, sudah mulai kuliah. Kalau nggak percaya anakku ganteng, ya lihat saja papanya. Anak yang nggak setuju boleh pulang sekarang. Mari kita buka sama-sama, jangan pulang. 2 Timotius 2 ayat 3-4. 2 Timotius 2 ayat 3-4, bilang sama-sama bangkit menjadi terang. 2 Timotius 2 ayat 3-4, kalau sudah ketemu atau sudah ada boleh ditampilkan di layar. Karena saudara-saudara sedang diproyeksi oleh Panglima Bala Tentara Kerajaan Surga, bukan untuk menjadi jemaat saja, bukan untuk menjadi korban dari masalah ekonomi kah, masalah rumah tangga kah, kedatangan bangkitnya kerajaan antikris, bangkitnya dominasi ekonomi global, bukan. Saudara sedang diproyeksi untuk menjadi prajurit kerajaan surga. Apapun yang terjadi dengan bumi ini, prajurit kerajaan surga tetap menuai. Amin. Anda tidak bisa bangkit menjadi terang kalau Anda masih bobok dan dalam kegelapan. Kalau seorang malas, semakin gelap, semakin sedap dan semakin tarik selimut. Apalagi kalau dia sudah mendung dan mulai dingin-dingin, lebih enak tidur atau rebus Indomie. Jangan lupa iris cabai sedikit sama telur. Tapi kalau prajurit, dia langsung bangkit karena tahu situasi sebentar lagi akan genting dan dia dipanggil oleh komandannya untuk pergi berperang. Bilang sama-sama, ayat ini buat saya. Colek sebelahnya bilang ayat ini buat situ. Iya, biar sama-sama kita ya. Oke, ayat 3 dan 4, 1, 2, ya. Ikutlah sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Aduh, ini ayat paling tidak enak. Sebelum kita masuk ke ayat soal prajurit, ternyata dimulai dengan kalimat, ikutlah bahagia. Apa? Ikutlah nyaman. Hah? Ikutlah apa? Enggak, ikutlah nyaman, senang-senang, tiong-tiong. Oh bukan ya? Iya deh, saya yang salah. Nggak mungkin Alkitab yang salah. Pasti Pak Pendeta salah kalau Pak Pendeta tidak sama dengan Alkitab. Ikutlah apa? Menderita, ikutlah apa? Menderita. Kabar buat saudara-saudara yang selama ini tidak ngerti bahwa dunia ini sukar. Alkitab menjelaskan kepada kita ada dan dipanggil untuk menderita. Yang amin satu orang, saya mengerti 99% lagi merinding ketakutan. Saya salah datang kebaktian, ini pendeta siapa yang khotbah? Saya nggak khotbah, ini cuma Alkitab saya baca buat saudara. Ada yang baru tahukah bahwa dunia ini penuh penderitaan? Anda sudah merasakan penderitaan, masalah, kekurangan, sakit hati. Sakit hati bu, suami saya sakit hati bu, pernah bu? Dunia ini menderita ya. Ada orang-orang yang kita kasih meninggal tanpa permisi. Setahu saya orang meninggal juga nggak tahu kapan check out-nya ya. Saudara, nih ngomong-ngomong tentang check out, saya mau saudara ngerti gini. Setiap Anda sudah pegang boarding pass.
tinggal nunggu giliran check out. Pucat semua langsung. Saya ulang ya. Baik yang rambutnya masih banyak maupun sedikit model saya, dengar baik. Saudara semua sudah megang boarding pass. Saudara cepat atau lambat pasti check out. Ada yang nggak berani amin Pak, cuma ngangguk. Nah, saudara-saudara, kesadaran ini membuat kita sadar. 1, kita pasti pulang. 2, umur itu singkat. 3, hidup jangan main-main. 4, dunia ini bukan rumah kita. Anda punya rumah, nggak punya rumah, yang kontrak bahagialah, rumah ini bukan dunia kita. Yang punya rumah bahagia juga bisa ditinggali, sekalipun nggak akan dibawa. Seberapapun Anda punya BMW, bajai merah warnanya, nggak ada yang mati dibawa masuk ke kuburan. Ada yang bawa batang emas ke kuburan, sayang nanti digarong. Nggak usah kasih anak cucu. Tapi waktu Anda hidup, dunia ini sukar. Life is hard, but God is good. Hidup itu susah, tetapi Tuhan itu baik. Dan kedatangan Tuhan untuk menyelesaikan penderitaan kita sudah semakin dekat. Nanti tidak akan ada lagi tangis dan air mata, tidak ada lagi penyakit dan pandemi. Tuhan Yesus menyiapkan sebuah tempat di mana kambing, domba, dan singa bisa berbaring bersama-sama. Saudara-saudara, hari itu sudah semakin dekat. Oleh sebab itu, gembala senior kita mengatakan bahwa kita harus bangkit menjadi terang, menuai sebelum Tuhan Yesus datang. Anda pulang ke surga, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik Anda. Keselamatan karena Tuhan Yesus mati buat kita. Anda diluputkan dari neraka bukan karena Pak Pendeta mati buat Anda. Anda diluputkan dari neraka masuk ke surga karena Yesus mati menebus dosa Anda. Amin. Tapi, biar kaget udah siang belum makan soalnya. Tapi jangan pulang ke surga tanpa mahkota. Amin. Jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Bukan dengan emas perak Tuhan disukakan. Emas perak dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan di bumi. Tetapi di sorga yang kita bawa adalah tuaian. Bilang sama-sama, ayo menuai. Colek sebelahnya, ayo menuai. Oleh sebab itu kita harus bangkit. Nah bangkit ini saudara-saudara, Tuhan sedang mencari prajurit. Bukan orang yang lemes-lemes, yang leyeh-leyeh, yang malas-malas. Tuhan bukan cuma mencari jemaat. Apalagi mencari penghangat bangku gereja. Tahu penghangat bangku gereja? Tahu? Cuma duduk dan gak pernah bergerak. Tuhan mencari bukan cuma orang yang tergerak, Tuhan mencari orang yang bergerak. Anda datang kebaktian begini, bukan cuma untuk dihibur. Anda datang kebaktian gini, sedang diproyeksi Tuhan untuk menjadi pejabat-pejabat dalam kerajaan milenium waktu Tuhan Yesus datang. Tetapi sebelum hari itu terjadi, Anda sedang dilatih jadi prajurit. Anda sedang dilatih untuk bangkit. Sebab gereja ini bukan kapal pesiar, gereja ini kapal perang. Gereja bukanlah cruise ship, gereja adalah worship. Oleh sebab itu, saudara-saudara ngerti bahwa hamba-hamba Tuhan di sini, baik yang diundang model saya, atau ibu gembala saudara dan para tim pengembalaan di sini, sedang berjuang sekuat tenaga di tengah kesibukan mereka. Mereka punya keluarga, beberapa punya anak cucu, mereka punya bisnis, punya usaha. Ditinggal demi untuk membuat saudara, melatih saudara jadi prajurit yang bangkit dan siap untuk menjadi terang. Tapi saya mau ngomong gini, ini jangan tersinggung, tapi kalau tersinggung bertobat. Iya ya, ini bukan mau buat menyinggung, tapi kalau ada nyelekit nih, bertobat. Oke. Prajurit tahu di mana baraknya. Anak bungsu yang hilang bahkan tahu kemana rumahnya. Gak suka pindah-pindah. Saya ulang ya, prajurit setelah dia direkrut jadi tentara, dia tahu di mana baraknya. Anak tahu di mana rumahnya. Orang yang suka pindah-pindah, nggak tahu baraknya, nggak tahu rumahnya, dan nggak tahu namanya siapa, jangan-jangan amnesia dia. Kalau orang dikit-dikit pindah-pindah, saya ngobrol tadi sama beberapa hamba Tuhan, orang yang suka pindah-pindah itu bukan jemaat, bukan prajurit, itu pengunjung. Anda pilih hari ini, Anda mau bangkit jadi terang, Anda harus jadi prajurit, Anda harus jadi anak, Anda harus tertanam di rumah Tuhan, di barak Tuhan. Sebab orang yang pindah-pindah, setiap kali ada bolam nyala pindah, setiap kali ada bolam nyala pindah, itu bukan jemaat, bukan prajurit, itu namanya laron. Laron begitu ada yang bersinar dikit, ada yang, silo, pindah ke sana. Gereja, misalkan gereja AI, gereja Asaf Immanuel, GAI, keren ya gereja. Gereja
GKMS, gereja keluar masuk sendiri. Atau GKJJ, gereja Kristen jalan-jalan, mau tiap minggu kemana nggak tahu gerejanya pindah. Nah, saya mau ngomong saudara, seorang prajurit tahu di mana baraknya, anak tahu di mana rumahnya, dan anak tahu siapa bapaknya, dan prajurit tahu siapa komandannya. Percayalah, saya tidak ada titipan pesan untuk ngomong begini. Tapi sebagai seorang gembala sidang yang mengembalakan gereja, saya rasa saya harus ngomong ini kepada jemaat di sini. Dengar baik, Anda boleh pindah-pindah channel YouTube, liatin pendeta-pendeta hebat, tapi kalau Anda sakit, yang ngunjungin orang-orang ini. Oh, baru sadarnya belakangan Pak, butuh 3 detik. Anda boleh kagum sama pastor YouTube yang terkenal dan segala macam, putih tinggi. Shalom saudara, jumpa lagi dulu. Wah, Anda boleh kagum, silakan. Tapi kalau Anda berantem, yang nengahin orang-orang ini. Kalau Anda sakit, yang ngunjungin orang-orang ini. Waktu Anda kurang, yang nabur orang-orang ini. Benar Pak? Benar Pak, sampai gak bisa jawab deh saking lemesnya. Nggak benar, bapak-bapak ini gak ada titipan ke saya. Ini saya hati mengasihi. Gereja harus solid karena gereja sedang dibangun jadi pasukan. Jadi pasukannya Tuhan. Kenapa saya ngomong pasukan? Karena pasukan, kalau satu-satuan bukan pasukan. Karena pasukan bicara kesatuan. Anda tidak didesain untuk berjalan sendiri-sendiri. Anda didesain untuk berjalan menang bersama-sama. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebab itu bilang sama-sama, aku prajurit Kristus. Iya, jangan cuma di sekolah minggu, saya bukan. Ini Anda sadar, kalau sampai orang Kristen cuma pengen dengar khotbah yang lucu, jangan datang ke gereja, nonton stand up komedi saja kakak. Iya memang ada pendeta lucu, saya aja kadang kalau belum khotbah orang udah ketawa, lihat bentuknya buntelan begini. Ya, gambar diriku udah pulih. Saya udah gak bisa tersinggung, udah gak bisa, lapar bisa. Bentar lagi makan siang, siapa yang mau ngajak saya? Udah langsung amin. Aku aminkan perkataan lu. ini nggak tahu ya saudara ya, ini betul-betul di luar persiapan saya ngomong gini. Karena saya melihat kan orang pindah. Kalau tanaman dipindah-pindah itu nggak bakal bertumbuh. Tanaman baru keluar daun dikit dicabut, akarnya mati, lama-lama kering. Jadi kalau besok ada yang buka gereja singkatannya gemes gitu misalkan di sini, itu nggak usah pindah-pindah. Anda gemes aja sama Tuhan Yesus di sini. Yang paham lah. Ingat ya, anak tahu siapa bapaknya, prajurit tahu siapa komandannya, dan Anda sedang dibangun jadi pasukan. Nah, mari kita bahas soal penderitaan. Bilang sama-sama penderitaan. Penderitaan tuh diizinkan Tuhan untuk apa sih? Pernah lihat ada siapa yang suka nge-gym di sini? Pak Marco ya. Kayaknya Pak Marco kan tulang kawat walung besi itu kan. Itu kalau kemejanya dirobek kotak-kotak tuh Pak. Itu 6 pack Pak. Kalau saya kan 1 big pack Pak. Ini bukan roti, itu roti sobek. Kalau ini roti besok. Nah itu kenapa bisa jadi begitu Pak? Ada penderitaan Pak Bu. Orang yang binaraga itu menderita. Dia datang ke gym itu bukan untuk, aku akan datang ke gym, lalu aku akan makan dimsum, akan makan cunyuk, kambing bakar sebelah mana kambing bakar? Itu kondangan bukan gym. Biasa pintu gerbang masuk ke sebelah kanan, itu kambing bakar. Dimsum sebelah kiri biasanya, mempelai di depan. Salaman belakangan, makan dulu. Itu bukan nge-gym. Nah nge-gym itu sakit Pak. Orang nge-gym gak ada yang liatin, wih barbel lucu ya. Ih barbelnya lucu barbelnya. Diangkat Pak, diangkat supaya tangan jadi kuat. Tapi jangan 5 kilo terus. Kalau Anda mau makin kuat, makin lama 5 kilo tambah jadi 10 kilo. 10 kilo tambah jadi 15 kilo, benar gak? 15 kilo tambah jadi 20 kilo. Itu bukan cuma tangannya, dadanya mulai begini. Jadi kalau datang khotbah di sini, Pak Pendeta Asap Imando sudah begini. Kalau ini agak mabok ya, itu bukan anak gym. Datang gini kan. Waduh. Tapi itu semua hasil dari penderitaan yang disengaja. Menderita, menolak tawaran teman-teman untuk minum-minum. Menderita gak? Itu Anda sedang berdisiplin diri. Nolak tawaran untuk makan-makan. Makannya boleh, makan-makannya gak boleh. Karena makan ada porsinya, makan-makan gak ada porsinya. Jadinya bukan makan-makan, melendung-melendung nanti ya. Diajak teman untuk main perempuan.
Ditolak, menderita nggak Pak? Ada yang nyaut ini. Ditawari teman untuk main perempuan dibayarin, menderita nggak Pak? Ini pada banyak yang bohong di sini gimana sih? Oke, pacaran itu indah, berumah tangga itu sakit. Loh, pacaran kan nggak ada duit, wah segala gunung kan kudaki, laut kan kuseberangi demi mata birumu. Oh kekasih, asal ada pleki aku lari. Wah, itu waktu pacaran. Wah, maaf ya, tadi aku tidur mendengkur. Nggak ada yang kujijik darimu. Celah. Begitu udah setahun 2 tahun menikah, weh ngorok lo kenceng banget tidur di sofa sana. Tapi kita bertahan puluhan tahun, kenapa? Karena kita mendisiplin diri, kita prajurit, bukan anak-anak gampang. Benar nggak? Kita menikahi pasangan kita kan tidak mudah, kan Bu? Bu? Menjawab bapak aja, Ibu. Ya bapak-bapak menikahi istri kita kan nggak mudah ya Pak. Menjawab ibu-ibu, gimana sih? Gini loh, kita mau jujur-jujuran lah. Kita sayang pasangan kita kalau kita mengasihi Tuhan, benar nggak? Tapi kan kita mengasihi Tuhan dan sayang sama pasangan kan tidak saja waktu dia menyenangkan. Waktu dia ngeselin, dibuang. Enggak kan? Udah melahirkan anak kita 70 masa dibuang. Satu aja taruhan nyawa, benar nggak? Itu kan hasil perbuatanmu Pak. Dia menegang nyawa. Ukuran lagi muda diambil, udah peot dibuang, enak aja lu. Enggak lah, bukan jemaat di sini nggak ada. Di sini semua prajurit. Itu menderita, tapi menderita itu menjadikan apa? Rumah tangga Anda teladan buat anak cucu. Karena kutuk itu kan turun. Kalau Anda main perempuan, Anda selingkuh, Anda berzina, Anda tidak mendisiplin diri. Ini khotbahnya beda Pak pagi ya. Nggak tahu nih Roh Kudus lagi setir kemana, terserah Roh Kudus deh. Kalau Anda tidak mendisiplin diri, maaf ya, ketidakdisiplinimu akan kau turunkan kepada keturunanmu. Anda bisa berbahasa roh, tapi Anda nggak kuat, nggak berdisiplin diri, nggak menderita dalam mengatur keuangan dan pengeluaran. Nggak bisa. Itu akan turun. Makanya penderitaan membuat kita kuat. Tentara itu dilatih. Nggak ada tentara, mau masuk ya, rambutnya gondrong mas. Iya kan aku K-pop, iya pirang rambutnya lucu ya. Kalau gitu masuk yuk kita semprot ungu. Nggak ada. Penderitaan pertama seorang tentara setelah dia lolos penampian, pengujian, diapain? Ya mirip saya bagian belakang. Belakang aja, depannya saya tetap jaga, aduh jangan ada yang rontok lagi Tuhan, Tuhan Yesus tolong. Tadi pagi gugur 3 lembar, saya turut berduka cita. Itu penderitaan dimulai. Setelah itu biasa tidur ngorok, bangun jam 7, bangun jam 6 gitu. Jam 4, udah bangun dia, menderita itu. Menderita. Udah gitu lari, wah disuruh lari, goyang semuanya, lemak saya bergelambir, goyang semua. Tapi dia jadi pasukan. Sebab ketika peperangan, yang dibutuhkan adalah tentara prajurit yang kuat. Bukan tentara prajurit, lip gloss aku kemana? Halo? Kalau prajurit model begini saudara, udah kelemar-kelemar, lembek-lembek, terus pakai alas bedak dulu, mau perang alas bedak dulu dong. Yang anti air supaya nggak luntur kena keringat. Udah pakai lip gloss, udah ayo kita perang yuk. Iya kita perang. Musuh lewat gini, iya aku kejar. Halo, Pak, Bu, kita sedang berada di medan perang. Dan musuh kita bukan darah dan daging, musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Anda tidak bisa lawan dia dengan depositomu, dengan kekayaanmu, dengan kecantikanmu, dengan tampangmu, dengan batu, dengan golok. Nggak bisa. Anda lawan dia dengan pengurapan yang kuat. Pengurapan kuat hanya lahir dari disiplin yang kuat. Menderita itu. Doa puasa, saat teduh tiap hari. Kan ada kepengennya Netflix and chill. You know Netflix? Netflix dan flick-flick lainnya. Itu kan menyita kekuatan rohani kita. Harusnya kita spend waktu sama Tuhan, kita spend waktu nontonin orang berantem. Nangis. Main drama Korea. Kita nangis dia digaji. Ngapain? Boleh nonton. Tapi ingat loh, Anda ini dipanggil untuk menderita. Bukan cuma fokus kesenangan kita saja, tapi menyenangkan Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Tapi dari ayat ini kita belajar, prajurit tidak usah pemusingkan tentang hidupnya. Kenapa? Setahu saya prajurit tugasnya cuma menyenangkan komandannya, bertempur buat negaranya. Karena prajurit pasti digaji sama negaranya. Seorang tentara nasional Indonesia, prajurit nggak usah mikir besok saya makan apa. Pasti digaji tiap bulan sama komandannya. Prajurit tentara kerajaan surga, nggak usah Anda pusing, biar raja kita yang pusing pelihara hidup kita. Saya nggak bilang Anda berhenti kerja besok. Saya nggak bilang semua jadi full timer besok. Saya nggak bilang Anda tutup toko besok. Toko, kuliah, kerja, bisnis, apapun yang kita lakukan, semua sebetulnya sedang mensupport pekerjaan tentara kerajaan Tuhan di muka bumi. Benar nggak? Kalau Anda support tentaranya, Tuhan buka bendaharanya dan dicurahkan perkenanannya atas setiap usaha yang Anda kerjakan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Seorang prajurit tidak usah pusing soal penghidupannya, kata ayat tadi. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang kita cari fokus adalah berkenan kepada komandan kita. Poin pertama, penderitaan melatih kekuatan, penghiburan membangun kemanjaan. Tuhan sedang cari orang-orang yang mau bangkit jadi terang. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh prajurit. Prajurit. Ini udah bukan, pandemi udah lewat. Jangan minta healing-healing terus. Kan waktu saya juga gembala, saudara, waktu pandemi kan orang susah tuh kita hiburkan. Udah kasihan, otok. Nang ning dong gitu. Kalau anak bayi, nang ning dong. Lucu gak? Terus naik jadi 2 tahun, 3 tahun, nang ning dong. Masih bisa gak? Umur 5 tahun, nang ning dong. Lucu gak? Lucu. Umur 20, nang ning dong. Yang gila bapaknya. Anda udah jadi Kristen berapa puluh tahun? Benar gak? Kalau Anda datang ke gereja cuma pengen dihibur, nonton stand up komedi. Kalau Anda datang ke gereja cuma masih ingin minum susu, Anda bayi. Halo? Hanya susu yang butuh minum bayi. Kebalik. Hanya bayi yang butuh minum susu, dan orang dewasa pasti cari makanan keras. Kalau tiap hari Anda dikasih bubur sama susu, seneng gak? Wah, model bapak ibu nih nyarinya mie goreng, bacukyok, casio garing madu tuh, lihat tampang-tampang itu. Ajak saya. Nasi goreng, benar gak? Kita butuh makanan keras. Oke, sekarang bedakan antara orang yang suka minum susu dengan orang yang makanan keras. Susu diberikan sama mama. Entah susu formula atau susu ASI. Tapi anak dewasa lapar, buka kulkas sendiri. Alkitab sudah Anda punya. Tuhan sudah kasih firman Tuhan. Kenapa Anda tidak makan itu? Orang dewasa, kalau zaman dulu di konteks Alkitab ya, waktu dia bayi, disuapi orang tua, dikasih susu. Waktu dia gede, dia mau makan daging, dia harus keluar pergi berburu. Orang dewasa setelah dilatih, tahu bagaimana membuat dirinya disiplin dan kuat, cari makan firman tiap hari. Itu sebabnya yang pertama, penderitaan melatih kekuatan. Yang kedua, buka Lukas 22 ayat 31. Lukas 22 ayat 31. Lukas 22 ayat 31. Waktu saya sampai jam berapa Pak? Kira-kira? 11? 11 seperempat. 11 seperempat ya. Oke. Yang kedua Lukas 22 ayat 31. Ya, sudah dapat di layar, kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Belum semua, baca. 1, 2 ya. Anda suka nggak suka, setuju nggak setuju, mau nggak mau, penampian pasti datang. Sebab ayat ini berkata dalam terjemahan lain, dalam bahasa Indonesia masa kini, itu juga terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Simon Petrus, Simon, lihat iblis sudah mendapat izin dari Allah untuk menampi kamu. Anda setuju nggak setuju? Penampian pasti datang. Beberapa saudara sudah mengalami banyak penampian. Dan itu tidak menghancurkanmu, sebab pagi ini Anda masih datang ibadah. Itu telah menampi dan menguatkanmu, menguduskanmu, menyucikanmu, dan melatih engkau untuk berperang. Iblis pasti menampi kita. Ya, nggak ada yang amin, saya tahu ini berat. Oke. Tadi kan nyebut Simon. Sekarang saudara udah kenal belum sebelah saudara? Udah kenal belum? Tahu namanya nggak? Kalau belum tahu, yuk tanya namanya. Namanya siapa? Namanya aja, nggak usah nomor rekeningnya, alamatnya nggak usah. Ayo, yang di rumah juga tanya. Yang suruh kamu nonton sendirian siapa? Ayo tanya kucingnya. Ayo, tanya sebelahnya. Namamu siapa? Ayo tanya. Udah, sudah? Sudah kenal? Oke, sudah ya. Sekarang kata Simon ganti namanya dia. Jadi misalnya Pak Marco nyolek saya nih, Asaf, lihat iblis telah
menuntut untuk menampi kamu. Siap ya? Sebut nama sebelahnya keras ya. Nama istrinya boleh, istri nggak boleh tersinggung. Nama suami boleh, suami nggak boleh tersinggung. Tuh Bu, udah aman Bu, udah saya kasih tahu Bu. Aman Bu, bisa. Ayo, 1, 2, ya. Ada yang takut. Takut dibacok. Oke, buat yang sudah praktek, saya tanya, apa yang saudara rasakan waktu Anda memberikan nasihat kepada sebelah Anda? Apa yang Anda rasakan? Enak? Betul ya? Merasa lebih kuat dari yang dinasehati, betul? Merasa lebih posisi di atas daripada yang dinasehati, betul ya? Karena kita menasehati, kamu kan dinasehati. Nah Anda yang disebut namanya rasanya apa? Minder? Merasa tertuduh? Sekarang semua ganti nama masing-masing biar kaget. Ayo, tadi nama si Acong, si Aciap, semua ganti. Wah ya dong. Ganti nama Asaf, Marco siap ya. 1, 2, iya. Asaf, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Sekali lagi, Asaf, lihat iblis. Kenapa saya suruh demikian? Supaya masing-masing saudara dan saya waras. Jangan cuma pinter melihat orang, nasihatin orang. Kapan terakhir kali kita bercermin? Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Ya kan? Oh, itu Shinchan kalau yang terakhir itu. Itu Shinchan. Oh mama, itu Shinchan, beda lagu. Tapi kita harus mewaraskan diri kita bahwa penampian pasti datang sudah, sedang, pernah, dan akan dalam hidup kita. Yang amin 2 orang, saya tahu. Tapi Anda suka nggak suka pasti datang. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda sabar kalau Tuhan tidak menampi dengan mendatangkan orang-orang yang menguji kesabaranmu? Tuh, aku ini sabar. Sabar Riki. Tapi nggak pernah ada yang gesek saudara. Nggak bakal tahu Anda sabar. Oh aku murah hati aku nih. Murah hati tapi nggak pernah nolong orang karena nggak pernah ada kesempatan. Anda yang mengaku murah hati, kalau Anda belum lulus ujian, Tuhan akan kirim terus orang yang butuh bantuan. Katakan amin. Lu berat emang. Apalagi kalau saudara, apalagi kalau cuma saudara ipar. Aduh dia lagi, yang kemarinnya belum dipulangin. Tapi kalau Anda tahu dia butuh dan Anda mampu bantu dia. Di situ Anda belajar rendah hati. Anda tidak akan pernah belajar artinya rendah hati kalau Tuhan nggak pernah promosi Anda. Orang rendah hati di atas nggak nginjek, di bawah nggak nandang. Ulang ya, orang rendah hati di atas nggak nginjek sesamanya, di bawah nggak nusuk atasnya. Orang model begini jadi karyawan menyenangkan, jadi pimpinan menuduhkan. Halo? Tapi itu semua hanya bisa terjadi kalau Anda ditampi. Ini nggak keluar ibadah pagi ya. Nggak tahu nih Roh Kudus terserah dah. Ini hanya bisa terjadi kalau Anda ditampi. Prajurit harus ditampi, diuji, disaring. Catat baik ini. Ini poin kedua. Prajurit harus ditampi. Kalau Anda mau bangkit jadi terang, gereja ini adalah barak pusat pelatihan. Tidak ada penerimaan tanpa saringan, tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian. Ada yang anaknya naik kelas, langsung tiba-tiba kelas 6 dari kelas 1 nggak pakai ujian? Itu namanya Anda yang punya sekolahnya gitu. Anda mau naik kelas dalam hidup ini, pasti ada ujian. Anda mau terima promosi di perusahaan, pasti ada tes. Hidup ini selalu kita ketemu penampian dan ujian. Kenapa? Karena Tuhan sedang menyaring Anda untuk masuk dalam bilangan pasukannya. Yang ketiga, penampian. Ini kabar baik buat saudara. Akhirnya ada kabar baiknya ya. Sabar ya. Tadi kan udah kabar baik, orang yang bekerja di ladang Tuhan, dalam kerajaan Tuhan, entah full timer atau part timer atau volunteer, pasti dipelihara Tuhan. Kabar baik, poin ketiga, penampian yang Allah izinkan iblis lakukan dalam hidupmu dan hidupku ada batasnya. 1 Korintus 10 mengatakan kita tidak akan dicobai melebihi kekuatan kita. Pada saat kita dicobai, Allah memberikan kepada kita kekuatan dan jalan keluar. Waktu Ayub dicobai, hartanya diambil, mobilnya diambil. Kalau hari ini ya depositonya, emasnya, anak-anaknya, ternaknya diambil. Tapi Ayub 1 ayat 10-12, Allah sudah berkata kepada iblis, tapi hanya pada batas ini saja kamu kerja. Ketika iblis mau mencabut nyawa Ayub, stop.
Gak kuizinkan, ini anak saya, kata Tuhan. Waktu iblis mau menampi Anda lebih dari batas kekuatanmu, Tuhan akan berkata kepada dia, stop, jangan coba-coba kamu ganggu anak saya lebih dari titik ini. Ada pembelaan Tuhan. Kalau saudara mengalami apa yang saya alami, mungkin Anda nggak kuat. Meninggalkan pekerjaan sekuler, harus full time, merintis dari nol, anak SMP, SMA. Bukan mereka yang ngasih kolekte untuk membuat gereja berdiri. Saya ngasih kolekte ke mereka supaya mereka bisa bayar ongkos pulang. Saya meninggalkan pekerjaan, anak istri butuh makan, saudara, apalagi bapaknya makannya banyak. Ginjal kanan hilang, berubah jadi tumor raksasa, tinggal satu ginjal. Kena kanker stadium 3, saudara. Harus di kemo, harus di apa. Kena serangan jantung, mesti pasang ring 5. Terakhir 2017 mesti potong kaki yang udah membengkak hitam. 2021 katanya vonis mati. 2024 oleh anugerah Tuhan masih ketemu prajurit di tempat ini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi kalau Anda jadi saya, mungkin Anda gak kuat. Karena Tuhan tahu batasanmu dan batasanku. Tapi kalau saya jadi saudara, jangan-jangan saya yang gak kuat. Karena Tuhan tahu batasan saya dan batasanmu. Masing-masing kita punya musim dan limit yang berbeda-beda. Jangan bandingkan kebahagiaan orang dengan kebahagiaanmu. Dan jangan ukur penderitaan orang dengan penderitaanmu. Setiap kita punya batasannya. Dan iblis tidak akan mencobai kita di luar batasan itu. Sebab Allah pembela kita. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Poin keempat. Matius 16 ayat 18. Sekalipun penampian ada, Matius 16 ayat 18 menjelaskan posisi kita ada di mana. Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Sudah muncul di layar, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, yang tadi kita panggil namanya Simon, Marco, gitu ya. Robert, Asen, gitu. Dan Tuhan sekarang berkata kepada dia, kamu adalah Petrus, bilang sama-sama Petrus. Dan di atas batu karang ini, di atas Petra ini, bilang sama-sama Petra. Bilang Petrus, bilang Petra. Beda gak? Beda. Dan di atas Petra aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku. Dan alam maut, kata ayat tadi. Dalam terjemahan lain, segala kekuatan neraka, pintu gerbang neraka, pintu gerbang setan tidak akan dapat menguasai jemaat gereja yang dibangun di atas Yesus Kristus. Petrus adalah batu kerikil kecil. Petra adalah batu karang yang teguh. Dia Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita nyanyi, batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Beberapa mungkin gak tahu lagu itu ya. Itu lagu dari buku Kidung Jemaat. Buat orang tua mungkin tahu lagu-lagu himne zaman dulu. Kristus adalah batu karang kita. Dan gerbang alam maut setan, iblis posisinya di bawah kita. Waktu Daud bernubuat, biar diserahkan musuh-musuhnya di bawah tumpuan kaki Tuanku. Segala musuh-musuh Yesus sudah ada di bawah telapak kaki Yesus. Dan musuh-musuh Yesus yang adalah musuh-musuh kita sudah ada di telapak kaki kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan pernah takut dengan iblis. Jangan pernah takut dengan setan. Penampian yang dia kerjakan hanya boleh datang sebatas seizin komandan kita. Begitu komandan bilang stop, kita sanggup mengalahkan dia. Sebab itu kalau ada setan jangan bilang, amit-amit gedruwo. Begitu ada hantu jangan teriak, hantu. Itu Scooby-Doo. Harusnya hantu lihat Anda, Tuhan. Karena dia melihat Tuhan di dalam tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Anda punya Tuhan. Anda punya terang. Gelap takut dengan terang. Lawannya terang bukan gelap. Terang tidak punya lawan. Terang bisa diukur lumensnya, bener ya? Ini yang ilmu fisika paham ya? Terang bisa diukur, terang terukur, tapi gelap nggak ada. Karena gelap tidak bisa, karena gelap adalah ketiadaan terang. Gelap, the darkness is the absence of light. Kegelapan adalah ketiadaan terang. Kalau semua lampu ini dimatikan, maka gelap muncul. Tapi untuk mengusir gelap nggak perlu teriak-teriak. Cukup bawa terang, maka gelapnya hilang. Iblis bukan lawanmu. Sekalipun Anda nggak boleh ponga berkata lebih hebat dari iblis. Iblis bukan lawanmu karena roh yang ada di dalammu, roh Tuhan,
lebih kuat, lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Sebab itu kalau ada orang kesetanan, terikat setan, lepaskan dia. Jangan panggil Pak Pendeta di sini, jangan panggil Bu Ati, jangan panggil siapa. Anda punya terang di dalammu, karena Anda prajurit yang dilatih Tuhan. Anda sedang berada di atas kuasa gelap. Betapa ngerinya jika gereja didirikan di atas dasar Petrus. Tahu Petrus siapa? Petrus yang berkata, Simon yang berkata gini, Tuhan, kalaupun engkau ditangkap, engkau dihianati, sampai penjara pun aku akan ikut, sampai mati aku rela mati. Begitu Yesus ditangkap sama Yudas, Simon orang yang pertama lari. Setelah dia menggal telinga prajurit. Dari 12 murid Yesus, murid ke-12 datang, Salam guru. Yesus bilang, kamu mau mengkhianati aku dengan kecupan? Yudas bilang, tangkap dia, ini orangnya. Yesus ditangkap. Simon yang bilang, aku akan ikut engkau sampai mati. Lari terbirit-birit. Termasuk salah satu orang murid kata Injil, mungkin lagi mandi, dia telanjang bulat lari. Saya nggak tahu habis itu dia beli handuk di mana. Itu kayak siapa sih saudara? Kayak siapa? Kayak siapa? Kayak kita. Iman kita kan begitu kan? Iman kita begitu kan? Ada saatnya kita, Yesus engkau segalanya. Begitu lagi bocuan, nggak Tuhan-Tuhanan lagi dah gue. Dulu waktu lagi diberkati, Tuhan, begitu nggak ada cuan, bocuan. Semundur dari gereja. Orang yang mundur dari gereja, orang yang mundur dari Tuhan kalau kecewa, itu bukan anak Tuhan, itu anak hantu. Karena nggak pernah saya mundur dari Bapak saya kalau Bapak saya ngeselin saya. Halo? Tim pengembalaan dengar baik. Kalau sampai ada orang sudah dikunjungi sekali, dikunjungi 2 kali, waktu pernikahannya hancur, Anda benahi, waktu duitnya kurang, Anda taburi. Waktu ada masalah Anda cari, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali dikunjungi, nggak balik, nggak usah kunjungi. Nggak usah. Jangan-jangan dia anak tetangga bukan anak kita. Karena orang yang ada di atas batu karang yang teguh, orangnya nggak flaky, dia berdiri dengan teguh. Kenapa? Poin berikutnya, Matius 13 ayat 30. Matius 13 ayat 30. Matius 13 ayat 30, sudah mau selesai. Matius 13 ayat 30 sudah ada di layar, kita baca 1, 2 ya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bilang sama-sama lalang. Bilang sama-sama lumbung. Bilang sama-sama lalang dibakar. Bilang sama-sama gandum dibawa pulang ke lumbung. Ada 2 tanaman. Dan tanaman ini Tuhan bilang biarkan mereka tumbuh sama-sama. Berarti mereka ada di sawah yang berbeda atau sawah yang sama? Di ladang yang sama atau ladang yang beda? Orang Kristen dibiarkan Tuhan tumbuh di sebuah gereja yang sama. Kita tidak pernah tahu dia lalang atau gandum sampai penampian datang. Dan bahkan kita tidak pernah tahu kita gandum atau lalang sampai penampian datang. Poin kelima, dengar baik. Penampian datang untuk memisahkan. Anda dan saya akan ditampi untuk dipisahkan. Tahu penampian ya? Ibu-ibu yang cukup umur pernah mengalami menampi ya. Kita nggak makan gandum ya, bule banget makannya gandum. Kita makan nasi, betul ya. Nasi sama bacukyok, sama casio garing madu, sama casio. Ya. Sama kue tiaw kadang. Sate babi. Lauknya banyak banget ya. Kita makan nasi, dengar baik. Tapi sebelum nasi dimakan, nasi bentuknya apa? Beras. Zaman dulu, ini buat yang muda-muda dengar, yang di rumah juga kalau muda dengar. Zaman dulu, zaman Eyang itu memerintah dulu. Orang tidak datang ke Indomaret untuk beli beras yang sudah putih bersih. Karena Indomaret belum ada. Orang ke pasar, benar ya. Lantas kita beli beras, berasnya dituangnya pakai apa? Pakai kaleng, kalengnya kadang udah karatan. Dan ketika beras dituang dan kita bawa pulang, sampai ke rumah jangan langsung dimasak. Diapain dulu? Dicuci, ditampi. Kenapa? Karena yang kita makan berasnya, bukan sisanya. Waktu Anda menampi, yang tadinya kelihatan beras semua, mulai keluar gabah, dedek, debu, sama kutu. Batu juga. Bapak pernah gigit kayaknya, jadi ingat.
Sama Pak, saya juga pernah, asal jangan ditelan Pak. Paling sakit gigi doang. Waktu beras ditampi, debu, batu, kotoran, kutu keluar semua. Penampian akan mengeluarkan kotoran-kotoran kita dan penampian akan membuktikan siapa kita sebenarnya. Responmu menunjukkan karaktermu, karaktermu menunjukkan kau gandum atau lalang. Lalang kering, lalang parasit memakan sesamanya. Lalang berakhir diikat, dibuang, dibakar. Tetapi gandum dibawa pulang ke lumbung. Anda tidak pernah diprediksi Tuhan untuk ditimpa murka. Ayat Injil bilang begini, tetapi kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Saya yakin tidak mungkin 40-50 tahun lagi. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Dalam masa hidup kita, terlalu banyak penggenapan nubuatan terjadi di zaman ini saja. Dan kalau Tuhan Yesus datang, orang yang mengasihi Tuhan tidak perlu takut karena Anda tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Semua khotbah akhir zaman, semua seminar akhir zaman, semua pembicaraan tentang rapture pengangkatan gereja, bukan kabar buruk, tapi kabar baik. Bahwa semua kita yang berjerih lelah dalam Tuhan, sebentar lagi akan terima upah yang mulia dan kekal. Di mana pencuri tidak dapat mencurinya, karat dan ngengat tidak dapat memakannya. Saudara yang capek selama ini melayani, yang sudah setiap belasan tahun jadi pengurus di sini. Tenang Pak, rambut boleh rontok, jidat boleh terang, sekali terang, Philip terang terus. Tapi sebentar lagi upahmu akan datang. Sebab itu Anda sedang ditampi untuk dipisahkan dari apa dan siapa yang harus dibinasakan. Saya harus ngomong jujur, tidak semua orang masuk surga. Dan tidak semua orang yang mengaku Kristen masuk surga. Ingat, di ladang yang sama ada dua macam tuaian. Ada ilalang dan akan gandum. Ada gandum. Waktu Tuhan datang, yang gandum dibawa pulang, yang ilalang dibuang dibakar. Jangan bilang Tuhan baik, dia tidak menghukum lagi. Makanya orang LGBTQ pakai rainbow. You know rainbow? Pakai pelangi. Karena waktu Tuhan memusnahkan manusia dengan air bah, dia bilang, saya tidak akan memusnahkan manusia lagi dengan air. Oleh sebab itu busurku kutaruh di langit. Setiap kali Anda lihat rainbow, pelangi, itu tanda Allah menaruh busurnya. Dan arahnya ke atas. Pelangi nggak ada yang kebalik ke bawah, nggak ada. Berarti anak panahnya kemana? Bukan ke kita. Tuhan berjanji, aku tidak akan memusnahkan manusia lagi dengan air. Orang LGBTQ, orang yang suka berzina, bahkan berzina dengan sesama jenis, dia mengatakan, Tuhan nggak musnahin kita, aman, pakai rainbow, ayo menikah. Jadi Adam sama Steve, Kristen sama si Icen. Nah, Anda juga gitu ya. Tapi orang-orang itu sudah kehilangan akal sehat untuk berkata bahwa Tuhan murka. Karena Tuhan janji, satu kali aku tidak akan musnahkan dengan air tapi dengan api. Surat Petrus berkata, semua unsur-unsur dunia paling kecil, itu berarti atom dibelah lagi, proton, neutron, akan dimusnahkan dalam nyala api. Apa itu? Perang nuklir. Perang nuklir. Ini negara yang punya senjata nuklir banyak. Dari Kim Il-sung, Kim Jong-un, yang rambutnya lucu itu. Itu kalau tiba-tiba dia PMS terus kepencet tombolnya, kelar kita semua bleger. Mau lari kemana kalau udah gitu? Tidak ada tempat yang aman di dunia ini selain dalam hadirat Tuhan. Mazmur 92. Makanya cari berlindung dalam naungan yang Maha Kudus. Dipisahkan, ditampi untuk dipisahkan. Yang terakhir, bilang sama-sama hore. Muka-mukanya udah lapar ini. Iya kan? Hore. Tapi kita boleh ketawa. Pendetanya agak lucu. Tapi kebenaran ini harus mengubahkan paradigma kita. Anda tidak boleh datang untuk mencari penghiburan saja, walaupun penghiburan mengalir dari mimbar Tuhan. Anda tidak boleh datang untuk cari inspirasi saja, karena inspirasi mengalir dari mimbar Tuhan. Tapi Anda harus datang untuk mencari didikan dan ajaran, karena itu yang akan mendewasakan. Waktunya Tuhan akan memisahkan mana gandum ilalang, mana jemaat, mana murid, dan mana pengunjung. Saya doa setiap Anda yang datang, termasuk yang di rumah, Anda bukan pengunjung. Pengunjung hari ini makan KFC, besok makan McDonald. Anda tahu di tempat di mana Anda diberi makan dan digembalakan dengan setia oleh orang-orang yang tidak terima apa-apa ini. Selain dari Tuhan. Sebab itu bertahan di sini. Saya tutup dengan poin terakhir. Ibrani 1 ayat 9. Ibrani 1 ayat 9. Ibrani 1 ayat 9. Saya dua ayat ini digenapi dalam hidup saudara-saudara. Ibrani 1 ayat 9 sudah ada di layar, kita baca ya. Baca, jangan kebut, jangan buru-buru, baca sampai telinga dengar,
hati menyimak, masuk ke kepala, merubah hati dan mengubahkan hidup. Ibrani 1 ayat 9, 1-2 ya. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Bilang sama-sama diurapi. Bilang sama-sama diurapi lebih. Bilang sama-sama diurapi lebih dari orang lain. Kenapa ada pengurapan kurang, ada pengurapan sedang, ada pengurapan lebih? Apa yang membedakan? Bukankah Yesus sama-sama mengasihi kita? Amin. Bukankah Allah Bapa sama-sama mengasihi kita? Bukankah Roh Kudus ada dalam setiap hidup kita? Bukankah Anda diselamatkan dari neraka dan dari hidup yang berdosa dan masuk ke surga karena anugerah? Amin. Tapi pengurapan jelas beda. Pengurapan, dalam hal ini juga saya dengar baik, berkat diberikan berdasarkan kepercayaan setelah penampian. Saya ulang ya, berkat pengurapan diberikan berdasarkan kepercayaan setelah penampian. Setelah ujian, setelah penampian, baru kelihatan karakter seseorang. Tuhan hanya akan memberkati dan mengurapi orang yang bisa dia percaya. Kalau Anda cinta Tuhan hari ini, dan Anda belum siap menampung harta 10M, begitu dikasih 10M, Anda tinggal embernya doang dan hilang dari rumah Tuhan. Pagi-pagi bukannya worship, Anda sedang ajep gitu. Makanya kita belum tajir-tajir rata-rata. Kalau Anda bisa dipercaya dengan yang kecil, kata Tuhan Yesus, Anda akan dipercayakan yang lebih besar. Setia dari yang kecil, setia dari 100 jutamu. Dengar 100 juta ada yang deg-degan langsung pingsan, kayak belum pernah dengar angka segitu. Oke, setia dari gajimu yang 3,5 juta itu, 5,5 juta UMR itu. Kalau Anda setia dari yang kecil, Tuhan akan tambahkan. Pengurapan juga seperti itu. Ada banyak orang Kristen, tetapi tidak ada banyak orang Kristen diurapi. Ada banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih untuk bangkit dan menjadi terang. Tidak semua orang dilatih untuk jadi prajurit. Beberapa hanya diselamatkan untuk jadi penonton. Tapi buat saya tidak puas jadi penonton. Saya mau Anda dan saya jadi pelaku sejarah. Be a history maker. Diurapilah. Caranya apa? Cintailah kekudusan. Bencilah ketidakkudusan. Orang yang punya terang nggak suka gelap, karena gelap nggak suka terang. Dengan demikian Allahmu akan mengurapi engkau lebih daripada teman-teman sekutumu. Ini yang akan membuat Anda bisa bangkit jadi terang. Dengar baik, orang tidak bisa Anda menangkan hanya dengan kata-kata saja. Anda hanya bisa bangkit dan menjadi terang memenangkan jiwa dengan kasih dan kuasa. Karena teori saja semua orang dari semua agama bisa berkhotbah bagus. Motivator bisa ngomong lebih bagus dari pengkhotbah, betul? Tapi waktu pandemi dan banyak orang mati, ketika pendeta-pendeta memilih untuk berdebat di YouTube dan di medsos, bukan hanya itu jadi bahan tertawaan agama sebelah di channel YouTube mereka, tetapi itu membuat hati banyak orang Kristen tawar dan gak balik ke gereja. Karena bukan solusi itu yang dibutuhkan orang. Riset Barna mengatakan 25% orang tidak kembali ke gereja. Salah siapa? Salah kita. Tapi kalau Anda mengalirkan kasih dan kuasa, si wanita pejinah bisa bertobat, orang lumpuh melihat, orang mati bangkit, orang yang mati rohaninya bisa bangkit, orang yang buta mata rohaninya bisa melihat keadaannya. Kalau Anda punya kasih dan kuasa, Anda bisa menggapai tujuan tahun ini yang gembala kita kasih, bangkit dan jadi terang. Saya tutup dengan kesaksian ini. Bulan lalu, saya diundang berkhotbah ke sebuah gereja denominasi yang tidak percaya sama perkara supranatural. Jangankan berbahasa roh, tepuk tangan aja enggak. Model saya dulu, waktu Kristen keturunan dulu sama saya sama bapak saya. Bapak saya sama saya suka ngatain orang model Anda nih yang kalau ke gereja ngangkat tangan nangis-nangis, kita nanya gini, pulang dari gereja nangis-nangis digamparin pendeta di gereja. Satu. Kedua, kalau dari gereja kan kita kan suka, ya kan? Tepuk tangan, oh haleluya tepuk tangan. Terus kita katain, burung merpati siapa yang lepas kok diteprokin? Jahat ya. Nah, saya datang ke sebuah gereja yang nggak percaya tepuk tangan, bahasa roh,
kuasa supranatural. Tapi pendetanya, hamba Tuhannya, gembalanya rindu sesuatu terjadi di gerejanya. Karena sudah mati, gerejanya mati bisa dibilang. Ya kita nggak punya apa-apa, kita cuma punya Roh Kudus, kita bilang Roh Kudus lawat. Ibadah pertama, gereja yang nggak berbahasa roh itu, singernya nangis semua. Ya, saya bingung kan, saya tinggal doain aja, saya bilang, ini udah Tuhan lawat nih. Padahal bukan KKR itu ibadah minggu. Ibadah kedua, saya pengen pamit pulang, karena saya ditunggu jemaat mau konseling. Saya bilang, Pak Gembala saya pamit ya, saya kasih mic-nya ke beliau naik pengumuman. Waktu saya jalan keluar, di tengah tuh ada kamera gini, gede gini, 3, 1, 2, 3 gitu. Saya balik ke tengah gini, mau jalan, Tuhan Roh Kudus bilang gini, doain tuh ibu itu. Tuhan kasih tunjuk ada satu ibu lagi begini Pak, lagi nyembah, benar ya? Di dalam gereja, nyembah, rohani gak? Rohani dong, lagi nyembah Tuhan, di mana? Enggak, bukan lagi di Pasar Baru, bukan ini. Bukan lagi di TC ini, kalau ibu-ibu kan kadang ada 70% sale, diskon, kadang kita pengen worship juga ya ibu-ibu ya. Bapak-bapak tinggal puyeng. Tapi ibu ini lagi nyembah. Udah saya datang, saya doa gini. Karena Roh Kudus suruh, kalau Roh Kudus suruh enggak. Dan kalau dengan lawan jenis saya enggak bakal diunyeng, ini bini orang diunyeng-unyeng anakmu. Apa dipegang-pegang, ini pelepasan pegang-pegang, enggak ya pendeta pegang-pegang bukan pelepasan, lepas-lepasan jadinya. Udah kita kan manusia ya, jangan aku lebih kuat dari Yusuf dan Daud aja jatuh, Yusuf aja lari, siapa kita? Saya pegang ini. Ini cim-cim nih udah agak tua nih, pegang ini. Cuma kelingkingnya doang. Tuhan, jamah ibu nih, jamah. Ibunya lagi nyembah, tiba-tiba gini. Langsung gitu. Kok saya kaget kan? Langsung, sapa lu, puih, dia ludahin saya. Saya langsung semasan Cimande lu gitu. Terus saya ngeliatin nih, dia gak ada yang bantuin saya ini. Orang kan pada bingung semua di situ. Apaan tuh? Gitu. Kasihan ya. Anda bayangin gak? Ini saya nggak tahu loh. Dia berapa tahun gereja di situ, bertahun-tahun, kebaktian demi kebaktian, ada roh kegelapan yang bersembunyi di dalam. Kalau Anda dan saya punya terang, mendisiplin diri jadi prajurit, mengisi pelita dengan minyak yang baru, dan apimu berkobar-kobar. Sekalipun tadi kita nyanyi betul, sumbu yang berasap tidak dipudarkan, tidak dipatahkan. Tapi masa berasap terus? Emang situ tukang sate? Kalau barbecue kan butuh api nyala, bener gak Pak Marco? Wah Pak Marco kalau naik gunung tuh dimulai bakar-bakar, sehat bener. Anda kalau punya api, Anda jadi jawaban buat sesama. Bayangin gak? Puluhan tahun, entah belasan tahun, roh kegelapan bersembunyi di dalam gereja, di dalam tubuh orang Kristen. Bukan saya. Terang Tuhan, terang mengekspos, membongkar kegelapan yang selama ini bersembunyi. Kalau Anda mau bangkit jadi terang, berhenti jadi jemaat penghangat bangku gereja. Ada 3 macam orang datang ke gereja. 1 crowd, pengunjung. 2 member, sudah isi data jemaat. Tapi yang ketiga terakhir, disciples, murid. Disciples itu sudah bisa didisiplin sama kepala jemaat, sama pimpinan jemaat. Simon, satu kali Simon bilang, guru kau gak boleh mati, gak boleh salib, aku akan bela. Tahu Yesus jawab apa? Nyahlah engkau bolis. Bolis itu bahasa Medannya iblis. Kalau pendetanya model Yesus, gembalanya, datang lagi gak gereja di situ? Pindah. Kenapa? Tipis, setipis tisu. Yang suka tersinggung, yang suka baper-baper, gak bakal jadi prajurit. Gak ada prajurit, kamu tidur terlambat, pusap, bapak aja yang pusap. Gak bisa Pak. Gak bisa jadi prajurit begini. Kamu udah saat teduh belum? Udah saat teduh belum? Doamu gimana? Kehidupan doamu perbaiki. Wah ada yang jatuh dalam dosa. Kamu gak boleh pelayanan dulu, didisiplin. Gak bisa. Suara merduan saya daripada situ. Sudah saatnya Anda bangkit jadi terang. Saya doa ya. Kegerakan akhir zaman Pentakosta ketiga tidak memunculkan tokoh-tokoh rohani megaloman, super ultraman. Enggak. Pendeta hebat, pendeta diurapi, pendeta Asaf Immanuel. Itu bukan urapan, AC kedinginan. Saya doa, kegerakan akhir zaman memunculkan Aciap, Aseng, Aliong, walaupun Aliong mesti dirubah namanya.
Marco, Budi, Tuti, Irma, Hasan, Amir. Nama-nama buku bahasa Indonesia dulu ya. Tahu nggak? Yang hebat bukan pendeta. Yang hebat harusnya menuai. Coba lihat sebelah kanan kirinya. Lihat kanan kirinya, lihat. Bilang, kamu. Sama-sama bilang, saya. Bilang sama-sama, kita. Amin, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang pemusik. Mari kita bangkit berdiri sama-sama saudara-saudara. Siap ya, masih Januari semangat, bangkit jadi terang. Saya doa, Desember tempat ini udah 2 kali lipat jemaatnya. Amin. Jangan bawa orang pada dirimu. Anda bukan solusinya. Nasihatmu, bantuanmu bukan solusinya. Solusinya adalah seseorang, bukan situ. Yesus Kristus, bukan kita. Kalau Anda punya kuasa Yesus Kristus yang bisa dipraktekkan dalam kasih dan kuasa, orang gak perlu ada debat untuk bisa datang. Bawa dia, taruh ke sini. Temukan dengan tim konseling, temukan dengan tim doa. Biar mereka ngalami Tuhan di sini. Dan Tuhan jadi nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami doa Roh Kudus penuhi kami. Penuhiku. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Seperti rindu sungaimu Tuhan. Begitulah jiwa kami Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, Engkau yang kami perlu. Penuhi Tuhan. Para kaki dian ini, penuhi pelita-pelita ini. Dengan urapan baru kami mau berkobar. Kami mau bangkit jadi terang. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu. Tuhan gak lagi memuaskan kami. Begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku
ya syakaralaba. Daralaba ya syandori pababa. Kuriaralaba ratakaralaba ya syandaralaba ratakaralaba. Daralaba ya syakaralaba. Impartasi kasih. Mengeksposan kuasa gelap. Dosa-dosa yang bersembunyi. Roh jahat yang bersembunyi terekspos dalam nama Yesus. Dengan baik Tuhan berkata kepada beberapa pengurus untuk mempertajam pendengaran rohanimu, supaya engkau bisa mengetahui kondisi jemaat bukan cuma dari hasil konseling dan pertanyaan, tetapi pengurapan yang kau pertebal dan pertajam akan membongkar semua yang disembunyikan, akan membongkar semua ikatan yang bersembunyi. Dalam nama Yesus kau berdoa, tambah kepekaan anak-anakmu Tuhan. Pengurus angkat tangan, terima Shema dalam nama Yesus. Shema, dengar, listen, latih kepekaanmu. Banyak berdiam diri sama Tuhan. Berdiam diri. Tuhan latih kepekaanmu tahun ini. Kau makin peka tuh discern. Kau makin peka tuh membedakan spirit, membedakan roh. Dalam nama Yesus. Supaya gereja ini dijalankan bukan dengan kekuatan finansial dan kemampuan manajerial saja, bukan dengan kemampuan mengajar, dengan kemampuan melayani saja, tapi dijalankan dengan kasih dan pengurapan yang nyata. Supaya Tuhan jadi nyata buat orang-orang yang kami terangi hidupnya. Supaya terangmu nyata menyibakkan kegelapan di hidup orang-orang. Setiap atmosfer gelap dalam hidup jemaatmu, kami push back dengan terangmu dalam nama Yesus. Setiap jemaat yang datang Tuhan, yang membawa kegelapan dalam hati, dalam pikiran yang gelap, susah tidur, yang stres, yang depresi, kami push back dengan terang dalam nama Yesus. Mundur dalam nama Yesus. Wow, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara angkat tangan dua-dua. Aku berdoa Tuhan, mesbah-mesbah yang runtuh dipulihkan, rumah tangga yang retak diikat lagi. Aku berdoa mesbah-mesbah doa yang padam nyala lagi. Aku berdoa kejenuhan dicabut Tuhan, ketaatan dibangkitkan Tuhan, dan pasukan prajurit yang sudah solid belasan tahun ini makin solid sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi dalam nama Yesus, aku berdoa jemaatmu menjadi militan di tempat ini. Kami akan tetap melayani jemaat yang manja. Kami tidak akan cari kambing yang hilang, ilalang yang hilang. Kami cari domba yang hilang, kami cari gandum yang hilang saja. Dan kami akan bangkitkan pasukan yang mau didisiplin dan menderita bersama kami, memikul salib sangkal diri, sampai kerajaan ini terjadi ledakan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman. Jadi dalam hidupmu, jadi di gereja ini, dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kasih salam kanan kiri, bilang bangkit jadi terang.